Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Ferdi Aprizal dan mewakili dua teman saya yang lain akan membawakan sebuah materi video pembelajaran dengan judul Disruptive Impulse Control dan Conduct Disorder sebagai pemenuhan tugas yang diberikan oleh Bapak Zainul Anwar selaku dosen pengampu psikologi abnormal. Adapun pokok-pokok pembahasan kali ini seperti yang sudah tertera di layar. Definisi Disruptive Conduct Disorder. Menurut DSM-5, conduct disorder adalah pola perilaku yang menetap dan berulang, ditunjukkan dengan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai kebenaran yang dianut oleh masyarakat atau tidak sesuai dengan norma sosial untuk rata-rata seusianya. Definisi ini tidak secara gamblang dimaknai demikian, karena ada kriteria spesifik yang membuat seseorang bisa dikatakan mengalami conduct disorder. Dalam DSM-5, dikatakan kembali bahwa seseorang baru dapat dikatakan memenuhi kriteria ini jika ia menunjukkan 3 gejala spesifik selama sekurang-kurangnya 12 bulan dan paling tidak satu gejala muncul selama lebih dari 6 bulan terakhir. Gejala tersebut adalah agresi terhadap orang atau binatang, merusak barang-barang, suka berbohong atau mencuri dan melanggar aturan. Sedangkan definisi dari impulse control disorder sendiri dikategorikan sebagai gangguan psikiatri di bawah DSM-5. Impulse control adalah keadaan di mana individu tidak dapat menolak suatu impuls atau dorongan untuk mencapai sebuah reward atau kesenangan dan dilakukan tanpa berpikir panjang. Impulsif adalah elemen kunci dari banyak gangguan kejiwaan lainnya. Kondisi kejiwaan ini mempengaruhi keturunan individu yang signifikan dalam fungsi sosialnya dan pekerjaan individu-individu yang akan juga mengalami gangguan kontrol impuls, di mana mereka kurang mampu melawan dorongan batin mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang melatar belakangi kedua kondisi tersebut. Yang pertama, conduct disorder. Faktor pertama adalah karakteristik kepribadian. Remaja yang menderita conduct disorder pada masa kecilnya seringkali mengalami gangguan dalam hubungan sosial yang disebabkan oleh banyak faktor. Holcomb dan Kashani 1991 mengatakan bahwa penderita conduct disorder cenderung overestimate akan kemampuan diri sendiri, merasa superior dan kurang ekspektasi sosialnya. Mereka juga cenderung sangat disorganisasi dalam pekerjaan sehari-hari dan sulit diprediksi situasi kehidupan mereka selanjutnya. Mereka juga kurang respek terhadap orang lain dan cenderung mendominasi orang lain. Faktor kedua yaitu temperamen dan karakter. Temperamen didefinisikan sebagai perbedaan-perbedaan individual yang menetap dalam kualitas dan intensitas reaksi emosional, tingkat aktivitas dan perhatian serta pengaturan emosional. Faktor ketiga yaitu fungsi kognitif. Hubungan antara fungsi kognitif dengan conduct disorder merupakan sesuatu yang kompleks. Fungsi kognitif merupakan proses berpikir seseorang atau pola cara berpikirnya. Fungsi kognitif berhubungan dengan tingkat intelijensi seseorang yang dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan. Selanjutnya, faktor-faktor dari kontrol impuls. Penyebab pasti gangguan kontrol impuls masih belum diketahui tepatnya, tetapi kemungkinan terkait dengan genetika, lingkungan keluarga, atau faktor neurologis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa gangguan kontrol impuls terkait dengan hormon-hormon tertentu, impuls saraf yang abnormal, dan variasi dalam kimia dan fungsi otak. Anak-anak dan remaja yang telah mengalami cedera kepala berat dan yang memiliki epilepsi mungkin berada pada risiko lebih besar terkena gangguan ini. Pada anak-anak dan remaja, gangguan kontrol impuls sering terjadi bersama dengan kondisi psikologis lainnya, seperti gangguan hiperaktif defisit perhatian atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kategorisasi perilaku abnormal dan dampaknya. Yang pertama, kasus conduct disorder. Kasus conduct disorder lebih banyak terjadi pada masa anak dan remaja. Seorang anak dikatakan mendapatkan serangan conduct disorder apabila simptom-simptom muncul sebelum anak berusia 10 tahun. Sementara remaja dikatakan mengalami gangguan perilaku jika tidak terdapat simptom-simptom sebelum anak berusia 10 tahun. Conduct disorder juga terbagi dalam 3 tingkatan, yaitu mild ringan, moderate sedang, dan severity berat. Banyak pemuda dengan conduct disorder, kelainan perilakunya dimulai pada masa anak-anak dan menimbulkan akibat jangka panjang pada masa remaja hingga dewasa, dan cenderung berat dan menetap. Hoare dan Orlansky 1996 mengatakan
Seseorang dikatakan mengalami gangguan perilaku apabila memiliki satu atau lebih dari 5 karakteristik berikut dalam kurun waktu yang lama. Pertama, adanya ketidakmampuan untuk belajar yang bukan disebabkan oleh faktor intelektualitas, alat indera maupun kesehatan. Kedua, adanya ketidakmampuan untuk membangun atau memelihara kepuasan dalam menjalin hubungan dengan teman sebaya dan pendidik. Ketiga, tipe perilaku yang tidak sesuai atau perasaan yang dibawa keadaan normal. Keempat, mudah terbawa suasana hati atau emosi labil, ketidakbahagiaan, depresi. Kelima, kecenderungan untuk mengembangkan simptom-simptom fisik atau ketakutan-ketakutan yang diasosiasikan dengan permasalahan-permasalahan pribadi atau di sekolah. Berdasarkan catatan penderita gangguan kontrol impuls, penderitanya didominasi oleh laki-laki. Hal ini diduga karena laki-laki lebih sulit untuk mengekspresikan emosi dan kerentanan dalam dirinya. Adapun bentuk-bentuk gangguan kontrol impuls, yang pertama ada kleptomania, yang kedua piromania, yang ketiga gangguan eksplosif intermittent, yang keempat gangguan perilaku, yang kelima oposisi deviant disorder. Perbedaan kondisi perilaku dengan lainnya. Berbeda dengan kondisi kesehatan mental lainnya, conduct disorder sangat kompleks dan saling berkaitan. Memang banyak variabel-variabel psikologis dan biologis yang telah dihubungkan dengan gangguan ini, meskipun variabel-variabel ini sulit dirinci. Kontrol impuls sendiri berbeda dengan jenis kondisi kesehatan mental lainnya, di mana orang yang mengidap gangguan kontrol impuls biasanya tidak mampu menahan dorongan tiba-tiba dan kuat dalam dirinya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma sosial. Selanjutnya pengobatan. Ada beberapa cara ataupun treatment yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan guna mengurangi intensitas dari kedua kondisi tersebut, conduct disorder. Adapun terapi yang dianjurkan adalah yang pertama terapi kognitif, yang kedua terapi orang tua dan anak, yang ketiga terapi keluarga, yang keempat terapi kemampuan bersosialisasi, dan untuk kontrol impuls, terapi yang dianjurkan adalah Cognitive Behavioral Therapy, yang kedua terapi perilaku dialektik, yang ketiga manajemen kontingensi. Sampailah kita pada pembahasan terakhir dari video pembelajaran, yaitu kesimpulan. Untuk melakukan deteksi terhadap gangguan perilaku, kita perlu mengenali terlebih dahulu gejala dan penyebab dari conduct disorder. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan diagnosa dan treatment yang akan diberikan. Gangguan impuls atau lengkapnya gangguan kontrol impuls adalah suatu kondisi yang menyebabkan seseorang memiliki kesulitan untuk mengendalikan emosi atau perilakunya. Tidak jarang, perilaku yang dilakukan melanggar hak orang lain atau melawan norma sosial dan hukum. Oleh karenanya, diperlukan perawatan dan treatment yang tepat agar kedua kondisi tersebut dapat dikurangi. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga video pembelajaran tadi dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.